sekian. Lah dalam hadis lain, hadis sahih juga riwayat Bukhari dan Muslim, sholatu jama'ati afdalu min sholatil fardhi bisab'in wa isyrina darajah. Hadis yang kedua, sab'in itu 7 berarti 20 derajat. Wa fi riwayah, dalam riwayat yang lain, bi khamsin wa isyrina darajah, 25 derajat. Jadi ada beberapa riwayat ya yang menyebutkan tentang keutamaan sholat berjamaah. Kalau bunyi ini, hadis yang ini yang sekarang kita pelajari ini, bid'an wa isyrina darajah, secara terjemahannya pahalanya 20 sekian derajat. Lah nanti dalam bahasa Arab itu ada kata bid'un. Bid'un itu secara arti dalam bahasa Arab itu kisaran dari angka 3 sampai angka 10. Ngapunten. Dari angka 3 sampai angka 9 itu bid'un. Nggih, kula mangsuli. Bid'un, nah dalam sini adalah bid'un itu dalam bahasa Arab artinya dari angka 3 sampai angka 9. Berarti ini cakupannya lebih luas. Ya. Kalau tadi ada yang riwayat 25 derajat, ada yang 27 derajat, ada 20 sekian derajat. Kalau di sini bid'un itu kisaran antara 3 sampai 9, berarti bisa jadi 23 sampai 29 derajat secara arti. Lah ini hadis-hadis riwayat-riwayat yang menyebutkan tentang keutamaan sholat berjamaah. Ya, sholat berjamaah. Lah napa hadisnya bertentangan? Kok ada yang 25, ada yang 27? Ya tentunya kemudian para ulama mereka menjelaskan, ya. Ada yang mengatakan ngeten. Bisa ba'i wa isyrina darajah, pahalanya 27 derajat itu adalah, ada yang meriwayatkan nggih, yakni sholat jahar. Sholat jahar niku sholat napa? Sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh. Itu pahalanya 27. Yang 25 yakni sholat sir, sholat duhur kalian sholat asar. Lu kok bisa? Nah, jeng para ulama jelaskan dikarenakan dalam sholat jahar makmum membaca amin dengan cara dijaharkan. Padahal nanti ada hadis yang mengatakan fa idza amana fa aminu, apabila imam membaca, atau wa idza qala ghairil maghdubi alaihim waladhdallin faqulu amin, apabila imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladhdallin maka bacalah amin. Fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang baca aminnya itu bertepatan dengan aminnya malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dosa-dosanya dosa-dosa yang lalu diampuni. Sehingga tadi ulama ada yang mengatakan bahwa 27 itu maksudnya adalah sholat jahar. Sedangkan sholat sir kan aminnya sendiri-sendiri nggih, mboten seragam. Nggih, sing mriki ghairil maghdubi alaihim waladhdallin amin. Sing mriki nembe ihdinas siratal mustaqim amine kiambak. Keranten mboten dikomando imam. Tapi kan kalau sholat jahar, ngoten nggih, nek sholat jahar kan dikomandoni oleh imam. Imam mau ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, maka imam serentak membaca amin. Nah, sehingga ada keutamaan tersendiri. Allahu a'lam bishawab. Menika ingkang sepindah. Ada juga yang mengatakan bahwa penyebutan 25 ini tidak lantas kemudian menghilangkan pahala yang 27 atau menafikan itu, tidak menganggap yang 27 tidak. Ya. Ya, artinya memang ya benar-benar Rasulullah SAW ya meriwayatkan
dua versi niki. Ya, dua versi niki. Dan bisa jadi pula karena nanti tingkatan kita dalam sholat berjamaah juga pahalanya berbeda-beda sesuai dengan kekhusyukannya. Nah, kan bisa saja podo-podo satu soft, tapi secara pahala di sisi Allah berbeda-beda. Nah, tadi sesuai dengan kekhusyukannya. Ya, terus mungkin menawi kula panjenengan sami mungkin kok mendapatkan kok eneng sing ngendika 25 derajat, ada yang 27. Wah, berarti niki hadisnya kok bertentangan. Oh, mboten bertentangan. Tapi para ulama berusaha untuk menggabungkan. Kalau dalam pelajaran hadis namanya jam'ul hadis, menggabungkan hadis. Lah tadi cara menggabungkannya gitu. Ada yang mengatakan, oh 27 niki maksudnya sholat jahar, oh 25 niki maksudnya sholat sir, oh 27-25 niku yang mungkin tergantung dengan kualitas sholatnya masing-masing. Wallahu a'lam bishawab. Kita lajengaken. Wa dzalika anna ahadahum idza tawaddaa fa ahsanal wudu. Yang demikian itu dikarenakan salah seorang di antara mereka apabila berwudu fa ahsanal wudu, kemudian memperbagus wudunya. Nah niki berarti termasuk hadis ini menunjukkan ya tentang pentingnya menyempurnakan wudu taharah. Ya, kita sudah pelajari bersama-sama nggih, bab wudu, bab taharah sudah kita pelajari, maka dipraktekkan ya. Ya menawi saged sunah-sunahnya juga dilaksanakan dengan baik, dari mulai membasuh telapak tangan kemarin, nah, sampai kemudian membasuh kaki ya, yang wajib, yang sunnah, yang wajib semua dikerjakan. Asbighul wudu, sempurnakanlah wudu. Yang demikian ini dikarenakan salah seorang di antara mereka idza tawaddaa, apabila berwudu fa ahsanal wudu, ya memperbagus wudunya. Tsumma atal masjida la yuridu illa sholata. Kemudian setelah itu dia berangkat ke masjid. Wudu, setelah itu berangkat wudu ini ten pundi berarti niki di rumah. Sehingga para ulama menjelaskan ada keutamaan khusus bagi orang yang berangkat ke masjid sudah dalam kondisi suci. Dan hadis yang demikian banyak ya, riwayatnya banyak ya. Terus memang ada keutamaan tersendiri orang yang berangkat ke masjid sudah dalam kondisi suci. Berarti wudu di rumah ya, secara nek ditanyakan lebih utama mana, ngeten nggih? Lebih utama mana, wudu di rumah atau di masjid? Ya, kalau berdasarkan hadis, banyak hadis lebih utama wudu di rumah. Ya karena niki berdasarkan hadis niki dan juga hadis yang lain. Lah terus napa wudu di masjid tidak boleh? Ya tetap boleh. Ya insya Allah juga kalau wudunya bagus juga kan ada hadis nggih. Man tawaddu'a fatamat madho, nama niku punya hadisnya, apabila berkumur ya maka dosa-dosa akan keluar dari mulutnya, kan gitu nggih. Nah itu juga berlaku umum, nek hadis niku berlaku umum nggih. Sehingga insya Allah ya kalau kita kemudian mengerjakan wudu, seandainya kemudian kita kerjakan di masjid pun ya kita kerjakan dengan baik, nah insya Allah dosa-dosa itu juga akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tsumma atal masjidah, kemudian datang ke masjid, la yuridu illa sholah, tidak datang ke masjid kecuali memang tujuannya untuk ini tujuannya yang masjid napa? Sholat nih, sholat nih. Jadi bahwa tergerak hatinya ambil air wudhu di rumah, kemudian berangkat keluar dari rumah menuju masjid, la yuridu illa sholat, memang tujuannya ingin sholat.
Maka ini hadis ini masuk dalam bab niat. Niki kita niki tesih bahas bab niat. Bahwa berangkatnya dia ke masjid tidak lain memang untuk sholat. Sholat napa niki? Sholat berjamaah. Nggih. Alhamdulillah Bapak Ibu rahimakumullah, tetes memang ini para ulama ini terkait dengan sholat berjamaah niku Masya Allah nggih. Ada keutamaan yang sangat besar sekali. Sehingga kan para ulama niku kan berbeda pendapat terkait dengan hukum sholat berjamaah. Ngantos-ngantos wonten madzhab Hambali niku ngendika sholat jamaah niku hukumnya fardhu ain. Waduh, nek fardhu ain niku konsekuensinya ngeten. Menawi enten yang mengambil pendapat sholat jamaah niku hukumnya fardhu ain. Sholat berjamaah lah nggih. Sehingga nanti berefek kepada seandainya sholat itu dikerjakan secara sendiri, sholatnya mboten sah. Lawang suli. Ada ulama di sini disebutkan madzhab Hambali ini termasuk dalam buku niki Syekh Shalih Utsaimin niku beliau mengatakan fa innal qaular rajih min aqwali ahli ilmi anna sholatal jamaati fardhu ain. Beliau mengatakan pendapat yang rajih, pendapat yang kuat berdasarkan tadi perkataan ahlul ilmi. Nek beliau mengatakan sholat jamaah itu fardhu ain. Fardhu ain itu berarti awake dhewe saben-saben awake dhewe wajib sholat jamaah. Nek sholate kok mboten jamaah berarti sholate mboten sah. Niki madzhab Hambali niki termasuk ini yang anangin kan mengke enten pendapat sanesipun. Kados pendapatnya madzhab Syafi'i nggih, salat berjamaah niku hukumnya adalah fardhu kifayah. Napa? Fardhu kifayah. Fardhu kifayah itu berarti mbok pilih menawi enten ingkang sampun nindakaken kewajiban itu sehingga gugur. Nggih. Terus seumpami niki sak nduwet niki murahe ning salat jamaah. Salate do ning omah dhewe-dhewe seumpami. Dosa kabeh. Seumpama tidak ada sholat berjamaah, sholat dilakukan secara pribadi-pribadi, maka semuanya berdosa. Neng seumpama sak duwet niki kok sing eneng sholat jamaah namung ten al mukarramah seumpami ngoten nggih. Maka itu sudah menggugurkan kewajiban sholat berjamaah. Nah niku fardhu kifayah niku kados ngoten. Ya. Lah sedangkan menurut madzhab Maliki ya termasuk madzhab Hanafi sebagian madzhab Hanafi ya bahwa sholat berjamaah niki hukumnya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Bahkan hampir-hampir Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah kecuali ada udzur. Nggih. Alhamdulillah Bapak Ibu rahimakumullah menika monggo niki sholat berjamaah niki ya da'bus sholihin menjadi kebiasaannya orang-orang soleh. Ya, sehingga ada keutamaan di situ. Ya. Datang ke masjid tidak lain tujuannya untuk apa? Sholat. Tidak untuk yang lain. Santen pundi Kang ning masjid? Ngopo ae biasa tuh jaga kumpulan. Ya, ke masjidnya itu mergo pengen jagong-jagong mergo kumpulan. Nah, maka yang demikian tidak dalam kategori ini. Atau dia pergi kemana? Aja pundi arep ngetan. Tujuannya arep ngetan mawon nggih. Lan dilalang ngepasi ngetan niku masuk waktu sholat. Lajeng akhirnya mampir ten masjid. Ini tujuan utamanya ajeng ten pundi? Wong ngetan. Ajeng pundi Kang? Niku silaturahim ning nggon kancane. Dolan ning nggon kancane, dilalah ngepasi dolan niku nggih ngepasi waktu sholat, lajeng mampir. Ya. Tujuan utamanya itu tidak ke masjid, tapi tujuan utamanya adalah mbok pilih ajeng silaturahim utawi ajeng ten pundi, lajeng kok ngepasi sholat, akhirnya iki kok ngepasi isya, anu wae lah, sholat sik, akhirnya sholat sik. Ya. Nah, maka yang demikian kalau dalam buku ini ya tidak dalam kategori konteks ini. Ya,
karena tujuan utamanya adalah ya silaturahim awalnya, ya. Tapi kalau di sini bahwa keluarnya dia dari rumah itu ke masjid memang benar-benar untuk melakukan sholat, sehingga tadi orang sudah melakukan persiapan dari awal. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, adzan. Wah, nah ngono. Bapak Ibu rahimakumullah, ya. Orang itu kalau napa nggih istilahnya denger adzan langsung connect, ambil air wudu, persiapan nggih ngagem sarung. Ya sing sarungan, maksudnya yang sing celononan barang maksudnya nggih. Maksudnya ya sing sarungan, ya sing celononan kayak ngeten niku ngagem baju, ambil peci, kok dia berangkat ke masjid. Ini menunjukkan benar-benar waduh, Masya Allah nggih. Mengutamakan itu, dipanggil Allah itu mengutamakan itu, langsung connect. Oh iya, ini sholat berjamaah. Artinya memang sudah ada persiapan dari awal. Oh, awake dhewe niki ajeng sholat nih. Aku iki arep sholat iki. Budal ke masjid niki arep sholat. Sehingga sudah mempersiapkan baik-baik. La yanhazu illa sholat, dan dia tidak keluar dari rumah, tidak menggerakkannya kecuali memang benar-benar pengen sholat. Memang tujuannya pengen sholat, niatnya memang pengen sholat. Maka lam yahtu khutwatan illa rufi'a lahu biha darajatun. Tidaklah dia melangkahkan kakinya, maka langkah kakinya itu ya menyebabkan derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hutta anhu biha khati'atun, dan kesalahan-kesalahannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta yadkhulal masjid, sampai dia datang ke masjid. Datang, azan selesai, dia sudah standby di masjid, sudah masuk masjid, ya. Fa idza dakhala al masjida, apabila dia masuk masjid, kana fis sholati, maka natis sholatu hiya tahbisuhu, maka masuknya dia ke masjid itu sudah dihitung sholat. Padahal dereng komat niki, padahal imam nggih dereng standby. Ananging karena dia tujuannya berangkat dari rumah ke masjid itu memang benar-benar ingin sholat. Kemudian karena waktu komat nggih tesih dangu, kiyambake nggih tesih saged nindakaken sholat sunah, ngoten nggih. Lajeng kok tesih ngentosi niki. Oh, sik 10 menit. 10 menit engkas komat. Lah maka menunggunya selama 10 menit ini sudah dihitung sholat. Padahal kiyambake dereng sholat. Tapi sudah dihitung sholat. Ya. Fa idza dakhalat al masjida kana fi shalah. Apabila dia masuk masjid, maka sudah dianggap dia sholat. Ya. Selama dia ada di dalam. Wal malaikatu yusholluna ala ahadikum madama fi majlisil ladzi fi majlisihil ladzi shalla fihi. Dan selama itu pula dia masuk masjid sambil menunggu qomat, didoakan oleh para malaikat. Insyaallah. Terus ada keutamaan orang yang berangkat sholat lebih awal, kemudian standby sambil menunggu qomat itu didoakan malaikat. Doanya apa Pak? Yaqulun, para malaikat ini mendoakan, Allahummarhamhu, ya Allah rahmatilah dia yang lebih awal datang ke masjid. Allahumma gfir lahu, ya Allah ampunilah dia. Allahumma tuba alaihi, ya Allah terimalah taubatnya. Malam yu'di fihi, lah selama dia menunggunya qomat itu tidak, yu'di ini nanti umum, dia tidak menyakiti orang lain, dia tidak berbuat buruk, dia tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang. Terus memang ngentosi
tesih enten wektu niki ngentosi qomat nggih pun ya. Dia sambil khusyuk, mungkin sambil zikir atau sambil sholawat atau sambil berdoa, bahkan doa bainal adzanaini mustajab ya. Doa yang diucapkan di antara dua adzan niku maksudnya nggih menika adzan dan iqamah itu mustajab. Dianya berdoa mustajab, gek ya didongakne malaikat. Masya Allah. Kira-kira nek didongake malaikat niku mustajab napa mboten nggih? Wah, ya. Doakan malaikat, ya. Mukarramun, marang malaikat itu makhluk yang mulia. Ini di atasnya didongake kiai niki nggih. Wah, awake dhewe dongake kiai mawon pun seneng banget nih. Pak Ustadz nyuwun dongane, Pak Yai kula nyuwun dongane nggih didongani didongani kiai ini, didongani ustadz niku masyaallah seneng banget. Lah niki sing ndongake sinten? Malaikat. Ibadul mukramun, hamba-hamba Allah yang mulia. Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma tub alaihi. Ya Allah, rahmatilah dia, sayangilah dia, ampunilah dosanya dan terimalah taubatnya. Malam yu'dhi fihi, selama dia tidak berbuat buruk. Malam yuhdis fihi, dan selama dia belum berhadas. Selama dia belum berhadas. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah. Lah, pelajaran ingkang saged kita pendet saking hadis menika ingkang sepindah menika tadi tentang keutamaan salat berjamaah. Nggih, tentang salat berjamaah. Terus memang para ulama menika berbeda pendapat terkait dengan hukum salat berjamaah. Ada yang mengatakan salat berjamaah niku hukumnya sunnah muakkadah. Ya, sebagaimana pendapatnya sebagian madhab Hanafi dan madhab Maliki, ya, sunnah muakkadah. Menurut madhab Syafi'i fardu kifayah, sedangkan menurut madhab Hambali fardu ain, dan masing-masing pendapat ada dalilnya. Nah, masing-masing pendapat ada dalil. Ya. Bagi mereka yang mengatakan bahwa sholat wajib itu fardu ain, berdasarkan Rasulullah SAW, beliau pernah bersabda, ya, walaqad hamamtu, dalam sebuah hadis seingat saya, dan sungguh aku berkeinginan agar sholat itu dikumandangkan. Kemudian ada yang ngimami, ada yang menjadi imam, kemudian aku berkeliling, kata Rasulullah. Ya, berkeliling, jazakumullah. Kemudian kok mendapati ada orang yang tidak sholat berjamaah, akan aku bakar rumahnya, kata Rasulullah seperti itu. Seumpama nek niku kelakon tenan, Mas. Entek kabeh omahe saniki. Ya, sing sholat jamaah niku namung saged diitung pinten. Lah, sehingga madzhab Hambali berdasarkan hadis itu menganggap bila sholat jamaah niku wajib. Mergo ancamane napa nek mboten sholat jamaah omahe arep dibakar. Niku ingkang sepindah. Lajeng dalil ingkang nomor kali Rasulullah wonten surat An-Nisa ayat 102, Allah Subhanahu wa taala paring dawuh dumateng Kanjeng Nabi, wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus sholata faltaqum ta'ifatum minhum ma'aka. An-Nisa ayat 102 niku Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk mengerjakan sholat berjamaah, padahal ketika itu dalam kondisi perang. Bayangkan, ini kita perang nih, Kanjeng Nabi niku kalian para sahabat niku dalam kondisi perang. Ning Allah perintahkan untuk tetap mengerjakan sholat berjamaah. Lah iya perang gek toh taruhane nyawa tetep kan salat jamaah. Lah langkung-langkung sakniki kondisine aman, mboten enten peperangan. Maka yang demikian lebih wajib. Katanya seperti itu. Nggih. Nah menika. Lajeng ingkang nomor kali pendapat fardu kifayah menika nggih berdasarkan ya seperti Rasulullah menika, ya, dulu
kalau ingin memerangi sebuah wilayah, didengar dulu ada suara adzan enggak. Kalau ada suara adzan berarti di situ ada sholat berjamaah, maka tidak diperangi. Nah, sehingga sholat berjamaah ini ya dianggap sudah menggugurkan satu kewajiban, sehingga dihukumi fardu kifayah. Nah, ini pendapat nomor kali. Dan pendapat yang selanjutnya adalah apa? Sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Ya, lah monggo menikah. Tapi ya ini menjadi satu kebiasaan Rasulullah SAW ya, tentang keutamaan sholat berjamaah. Itu yang pertama. Salajengipun Bapak Ibu rahimakumullah. Di sini tujuannya adalah la yuriduna illa sholat, bahwa dia tidak keluar dari rumah kecuali memang untuk mengerjakan sholat. Lah ini berkaitan dengan niat niku mau. Berarti memang niatnya itu untuk berangkat menuju sholat. Sehingga dalam hadis ini, kalau seandainya amalau kharaja min baitihi la yuridu sholat fa innahu la yuktab lahu hadzal ajr. Akan tetapi barang siapa yang dia keluar dari rumah tujuan awalnya tidak untuk sholat, neng ketika adzan akhirnya tapi dia sholat, la yuktab lahu hadzal ajr, maka tidak dicatat baginya pahala yang seperti ini. Ya, lah neng tapi nanti sholatnya bagaimana? Dianggap sholat berjamaah tidak? Ya tetap sholat berjamaah. Anaknya ngeten Bapak Ibu Rahman. Ada satu nopo nggih perbedaan. Perbedaannya ngeten, mau ingkang kula sampaikan. Jenengan ke masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Entah itu sudah adzan ataupun belum nggih. Ambil air wudu, pakai baju untuk sholat, kemudian berangkat ke masjid untuk sholat. Ini dilihat seperti ini benar-benar ada persiapan khusus. Ngeten nggih? Daripada orang yang kemudian dia keluar dari rumah angger metu ngeten mawon. Ya, kayak ngono adzan Allahu Akbar Allahu Akbar, mampir. Kira-kira ini perbandingannya dilihat dari persiapannya itu, kira-kira siap yang mana ini dalam menyambut sholat berjamaah nih? Yang pertama tadi, sehingga ada kekhususan. Ini berarti orang ini benar-benar masya Allah pingin sholat. Ya, lah disitulah ya sisi perbedaannya. Meskipun insya Allah, ya ada orang yang kemudian, kok wayahe adzan, aku tak sholat jamaah sih. Oh itu juga bagus, ya. Dan tentunya ini ya kondisional lah ya. Nah yang seperti ini kan berarti dia mungkin dalam rangka memang sedang dalam safar, ya, sedang dalam safar, kemudian kok dia berhenti ya mengutamakan untuk sholat berjamaah, ya, demikian juga bagus. Ya, jadi memang di sini tujuannya keluar dari rumah tidak lain memang benar-benar untuk mengerjakan sholat, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala mencatat baginya ya 27 derajat, kemudian langkahnya ke masjid mengangkat napa derajatnya wis pahalane 17, kayak derajatnya diangkat lagi, dosanya diampuni, plus masih ditambah didoakan oleh para malaikat. Lah ini keutamaannya di situ, rangkaiannya, ya. Nah ini maka Bapak Ibu rahimakumullah, ini menjadi satu apa nggih, masya Allah, pelajaran bagi kita ini, hikmahnya, pelajarannya ini. Wudu di rumah dengan sebaik-baiknya, disempurnakan wudunya, kemudian benar-benar tujuannya ke masjid itu untuk melaksanakan sholat berjamaah, tidak ada tujuan lain, ya. Maka kemudian langkahnya dia ke masjid dicatat sebagai mengangkat derajat di sisi Allah, menghapus kesalahan. Masuknya dia di masjid padahal dereng sholat, tapi sudah dicatat pahala sholat, plus ditambah didoakan oleh para malaikat, Allahumma arhamhu, ya Allah sayangilah dia, Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampunilah dosanya, wa tub alaihi, dan terimalah taubatnya.
Dengan catatan lagi, selama dia tidak berbuat buruk, tidak mendolimi yang lain, dan selama dia belum berhadas. Wallahu a'lam bishawab.